Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita masih lagi diberi oleh Allah peluang, kesempatan untuk mendalami selok-belok agama, dan pada pagi ini kita akan tafsirkan surah Al-Infitar. Mukaddimah atau latar belakang surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar terdiri daripada 19 ayat. 19 ayat. Termasuk golongan surah-surah Makkiyah yang diturunkan setelah surah An-Nazi'at. Al-Infitar yang dijadikan nama bagi surah ini diambil dari perkataan infatarat. Infatarat itu fi'il madhi yang naunnya al-infitar. Isimnya al-infitar yang artinya terbelah. Terbelah. Sebab dia memberi isyarat bila kiamat terjadi, langit akan terbelah. Sebagaimana firman Allah yang sebentar lagi kita akan jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah, menunjukkan bahawa pada hari kiamat nanti langit akan terbelah. Okey, itu latar belakang surah Al-Infitar. Jumlah ayatnya 19. Diturunkan setelah surah An-Nazi'at. Dia adalah surah Makkiyah yang banyak membahas tentang kebangkitan. Dan Al-Infitar diambil dari kata infatarat. Fadilat surah ini, keistimewaan atau kelebihan surah ini, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sama dengan fadilat atau kelebihan surat At-Takwir, bergulung. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan surah ini sama dengan fadilat surah At-Takwir dan surah Al-Insyiqaq. Iaitu jika masing-masing surah ini benar-benar direnung dan dihayati maknanya, niscaya kita dapat melihat kejadian hari kiamat. Kita dapat melihat kejadian hari kiamat sebagaimana kita menyaksikan kiamat itu dengan mata kepala kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yanzura yaumal qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Akhrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi wal Hakim. Artinya,
daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia lihat secara real dengan nyata, maka hendaklah dia membaca surat At-Takwir, hendaklah dia membaca surat Al-Infitar, hendaklah dia membaca surat Al-Insyiqaq. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan Al-Hakim. Ini memberi makna ketiga-tiga surah ini bila kita renung dengan sebenar-benarnya membuat kita akan punya rasa takut luar biasa terhadap kedatangan hari kiamat. Oleh sebab itu, kita perlu buat persiapan untuk menghadapi hari tersebut, sebab hari tersebut akan datang bila-bila masa saja. Dan dia sangat dekat. Okey. Nah sekarang kita masuk kepada tafsir ayat. Ustaz baca bahagian demi bahagian. Pertama sekali dari 19 ayat itu, kita akan baca 5 ayat dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Terjemahan ayat. Apabila langit terbelah, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, apabila lautan dijadikan meluap, apabila kuburan-kuburan dibongkar, maknanya penghuni kubur bangun, bangkit, maka tiap-tiap jiwa manusia akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Itu namanya baru terjemah harfiah. Terjemah harfiah. Direct translation. Atau nama lainnya literal translation. Melalui terjemah harfiah, kita belum boleh lagi dapat mengambil hukum. Sebab untuk membolehkan kita menghukum, untuk membolehkan kita mengambil hukum, untuk membolehkan kita mengambil hukum, kita mesti berbalik kepada terjemahan yang satu lagi. Kita mesti berbalik kepada terjemahan yang satu lagi, iaitu terjemah maknawiyah, iaitu terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah inilah yang dipanggil dengan tafsir Al-Quran. Okey, apa dia tafsir dari 5 ayat pertama? Sila ikuti. Menurut pengarang Aisarut Tafasir, iaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Jabir Al-Jazairi. Perkataan iza yang artinya jika atau apabila, iza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Iza yang menurut bahasa adalah jika atau apabila.
Perkataan idza yang artinya jika atau apabila di dalam ayat-ayat di atas menunjukkan sesuatu yang akan berlaku pada masa hadapan. Pada masa hadapan. Lil mustaqbal. Untuk menunjukkan future. Dan ia mengandung makna syarat. Sedangkan jawab syarat pula terletak pada ayat yang ke-5. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang telah dia lalaikan. Dalam bahasa Arab, seperti dalam English juga, ada past tense, ada present tense. Bahasa Arab juga demikian. Past tense, kata kerja yang menunjukkan masa lampau, itu namanya madhi. Past tense. Kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang, itu namanya mudhari'. Mudhari' ini present tense. Cuma cantiknya dalam ilmu tafsir, ini penjelasannya. Bentuk past tense atau sirah al-madhi, bentuk madhi, masa lampau, past tense, yang menunjukkan masa lampau pada ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Infatarat, telah terbelah. Wantasharat, fujirat, bu'sirat. Semua itu adalah bentuk past tense, madhi, masa lampau. Memberi isyarat bahawa peristiwa-peristiwa tersebut pasti akan berlaku. Pasti akan berlaku. Tahaqqukul waqi'i. Tahakkuk maknanya pasti akan terjadi. Waqa', menjadi realiti. Seperti firman Allah, Ata amrullahi wala tasta'jiluh. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, yaitu hari kiamat. Maka janganlah kamu minta agar disegerakan datangnya. Ata amrullah. Ata itu maknanya telah datang. Amrullah. Urusan Allah. Jangan kamu minta dipercepat. Padahal ata itu past tense, telah datang. Padahal kiamat belum terjadi. Apa faedahnya? Ada perkataan past tense tetapi menunjukkan yang akan berlaku itu akan datang. Bukankah sebaiknya fi'il mudhari' atau present tense? Tidak. Dalam kaedah ilmu tafsir, Ustaz jelaskan dulu. Apabila perkara yang akan datang, present tense, tapi digunakan past tense, madhi, menunjukkan perkara yang akan datang itu pasti akan terjadi. Ustaz buat contoh. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila kiamat telah terjadi. Padahal kiamat belum terjadi. Padahal kiamat belum terjadi. Tapi Allah gunakan past tense. Waqa'at. Bukan taqa'u. Contoh lain lagi. Amrullah, yaitu kiamat. Tapi dia gunakan istilah ata, bukan ya'ti. Atau bukan ta'ti. Bukan ya'ti. Ya'ti itu present tense, mudhari'. Tapi Allah gunakan ata, yaitu apabila telah datang hari kiamat.
Oleh sebab itu, jangan kamu minta dipercepat. Cuma bila ditanya, siapa Ustaz minta dipercepat? Orang-orang Arab jahiliyah yang tidak percaya akan adanya hari kiamat, apa kata mereka? Mencabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Muhammad, kalau kebangkitan itu, kiamat itu betul-betul terjadi, suruh Tuhanmu lakukan sekarang juga. Apabila apa yang kamu katakan itu benar, turunlah hujan batu. Apabila kiamat itu memang akan terjadi, suruhlah Tuhanmu kiamatkan sekarang. Itu maksudnya. Ini semuanya ungkapan orang-orang yang degil, yang tak mau percaya. Kalau tak usah jauh-jauh, sekarang pun banyak. Bukan orang kafir saja. Ada di kalangan orang-orang Islam, orang-orang beriman pun mencabar. Kalau betul Allah cakap macam itu, nampakkanlah. Ini semuanya adalah sikap orang-orang yang degil. Mereka tidak mau bersikap terhadap apa yang Allah dan Rasul kata dengan sikap sami'na wa ata'na, tapi lebih kepada sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tak mau percaya. Itu adalah sifat orang kafir. Itu maksudnya. Kiamat pasti akan terjadi. Dari mana kita dapat pasti? Karena Allah gunakan ungkapan fi'il madhi, past tense, tetapi untuk masa yang akan datang. Maknanya, kejadian kiamat itu pasti akan terjadi. Yes, macam itu. Perkataan ata walaupun bentuknya kata jenis past tense, fi'il madhi, menyatakan masa lampau, tetapi di sini dengan maksud akan datang dan kedatangannya adalah pasti. Kita tak boleh ragu lagi. Siapa ragu akan adanya hari berbangkit, kafir. Itu sebabnya bila kita belajar buku akidah, pada bahagian penghujung, Ustaz ada sebut, kafir ada dua macam. Kafir besar dan kafir kecil. Kafir kecil tidak sampai keluar Islam atau murtad. Tidak. Itu kafir kecil. Apa contoh, Pak Ustaz? Apa contohnya kafir kecil? Yang dengan kafir tersebut, seseorang masih lagi Muslim mukmin, belum keluar Islam. Contoh yang paling mudah, kufur nikmat. Nikmat demi nikmat Allah beri, tapi dia gunakan untuk jalan maksiat. Satu, kufur kecil. Kufur nikmat. Sebab Allah menggunakan istilah tersebut pada ayat 7 dari surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu syukuri nikmat-nikmatku, niscaya akan ku tambah-tambah nikmatku kepadamu. Tapi bila kamu kufur nikmat, ni ada kata kufur. Ingat, azabku sangat pedih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kufur kecil. Subabul muslim fusqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki muslim lain hukumnya fasik, durhaka, dosa besar. Bila mencaci, memaki muslim lain. Subabul muslim fusqun. Mencaci maki muslim lain hukumnya fasik. Wa qitaluhu kufrun. Sedangkan membunuh orang Islam adalah kafir.
Kafir di sini kafir besar ke kafir kecil? Bila A Muslim, B Muslim, A bunuh B atau B bunuh A, hukumnya kafir. Tapi kafir di sini kafir kecil. Tidaklah sampai orang tersebut jadi kafir, murtad, keluar Islam. Tapi kafir di sini membawa makna kafir kecil, dia masih lagi Muslim, cuma dia telah melakukan dosa besar. Kafir kecil bukan bermakna dosa kecil. Semua kita tahu, membunuh adalah dosa besar. Ini semua di antara contoh-contoh kafir kecil. Nah, kafir besar pula, bila dilakukan oleh seseorang, dia murtad, keluar dari Islam. Ada 5, dalam buku ini Ustaz sebut ada 5 kafir besar. Ustaz tak sebut satu saja. Bagus juga lah Ustaz sebut. Ada namanya kufrul iba. Ada namanya kufrul istikbar. Ada namanya kufrul nifaq. Nah, Ustaz tak buat contoh. Ada namanya kufrul syak. Ustaz tak buat contoh satu saja. Kufrul syak. Kufur ragu-ragu. Dipanggil juga dengan istilah kufrul zan. Kufur ragu-ragu. Zan atau syak itu maknanya ragu-ragu. Apa contoh Pak Ustaz? Seseorang yang bila ragu-ragu boleh keluar Islam dia. Bila dia ragu, Nabi Muhammad Rasul terakhir, ragu-ragu. Kamu percaya tak Nabi Muhammad itu Rasul terakhir? Bila dia jawab, saya tak pastilah. I'm not sure. Tapi rasanya betul lah sebab semua orang cakap begitu. Kafir. Awak percaya tak bahawa Al-Quran ini kalamullah, ucapan Allah, dijamin tidak boleh dipalsukan hingga kiamat? Saya tak pasti. Kafir. Contoh, awak percaya tak akan adanya hari berbangkit setelah mati nanti? Kita akan dibangkitkan setelah tiupan sangkakala kedua. I am not sure. Saya tak pasti. Ada ke tidak? Itu namanya kafir ragu-ragu. Kafir ragu-ragu hukumnya kafir besar. Keluar Islam, murtad orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nampak tak betapa pentingnya kita belajar akidah? Okey, kita berbalik. Kalau Allah dah katakan ata amrullah, telah datang hari kiamat, jangan kamu minta dipercepat. Digunakan past tense fi'il mudhari padahal kiamat adalah future, al-mustaqbal yang sepatutnya digunakan fi'il present tense atau mudhari. Faedah digunakan past tense atau madhi menunjukkan bahawa perkara itu pasti terjadi. Oleh sebab itu, bila ragu, kafir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menggambarkan 5 peristiwa besar. 5 peristiwa besar akan berlaku pada hari kiamat. 5 perkara besar yang akan berlaku pada hari kiamat. 4 peristiwa akan berlaku setelah tiupan sangkakala pertama. 4 berlaku setelah tiupan sangkakala pertama. Iaitu 2 daripadanya berlaku di langit dan 2 lagi berlaku di bumi. Kemudian setelah itu 1 peristiwa akan berlaku sesudah tiupan sangkakala yang kedua. Kita dah belajar dah dalam surah sebelumnya. Tiupan sangkakala pertama dipanggil dengan Ar-Rajifah. Tiupan sangkakala kedua dipanggil dengan Ar-Radifah. Setelah tiupan sangkakala pertama Ar-Rajifah, 4 perkara besar terjadi. 2 di langit dan 2 di bumi.
Dan setelah tiupan sangkakala yang kedua, satu perkara yang akan terjadi. Apa dia? 5 perkara tersebut. Adapun 2 peristiwa yang berlaku di langit. Langit akan terbelah. Itu maksudnya idzas sama'u fatarat. Dan bintang-bintang akan berjatuhan atau berserakan. Wa idzal kawakibun tasarat. Langit terbelah, itu di langit tentunya, bintang-bintang juga di langit. Sedangkan 2 peristiwa yang berlaku di bumi pula, wa idzal biharu fujirat. Air laut akan meluap, tak dapat dikontrol. Dan kubur-kubur dibongkar. Kubur-kubur dibongkar. Itu di bumi. Manakala satu peristiwa berlaku setelah tiupan sangkakala, yang kedua, yaitu setiap manusia akan mengetahui apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka lalaikan. Baru menyesal. Dah bangkit, baru menyesal. 5 perkara akan berlaku. 4 berlaku setelah tiupan yang pertama, Ar-Rajifah. Dari 4 itu pula 2 di langit dan 2 di bumi. Dan 1 perkara akan berlaku setelah tiupan sangka kedua, Ar-Radifah. Semua ini Allah gunakan dengan fi'il madhi atau past tense. Walaupun semuanya itu belum berlaku, apa faedahnya tadi? Menunjukkan bahawa semua itu pasti akan berlaku. Allahu Akbar. Lihat tu cantiknya bila kita faham Al-Quran, faham tafsir Al-Quran, dia akan membentuk keyakinan kita tanpa sedikit pun ragu. Baik, kita teruskan dengan 3 ayat berikutnya. Dari ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Fi ayyi suratin mimma sya'a rakkabak. Terjemahan harfiah dulu. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah mencipta kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sekali lagi, terjemah Al-Quran terbagi 2. Itu tadi baru terjemah harfiah, direct translation, terjemahan kata demi kata. Tapi untuk mengambil kesimpulan hukum yang wajib kita yakini dan imani, mesti melalui tafsir. Ini, berikut ini tafsirannya. Terjemah ma'nawiyah. Menurut Imam Ibn Katsir, rahimahullah, ayat di atas mengandungi amaran keras. Dalam ilmu tafsir, amaran keras ini dipanggil tahdid. Tahdid, iaitu warning daripada Allah Azza wa Jalla. Iaitu amaran keras daripada Allah kepada umat manusia. Apa dia amaran Allah itu? Ia bukan sebagaimana yang diduga oleh sesetengah manusia kononnya. Ia mengandungi isyarat sebagai jawaban bahawa kononnya penyebab utama manusia terpedaya ialah karena kemurahan Allah. Bukan. Manusia terpedaya karena kemurahan Allah. Walaupun dia buat maksiat demi maksiat, tapi hidupnya tetap saja sehat. Dia tetap saja mendapat rezeki daripada Allah.
Bukankah dia dapat rezeki dan badan sihat itu kemurahan daripada Allah? Karena Allah Maha Pemurah membuat dia jadi tertipu. Bukan, kata ulama tafsir. Bukan itu penyebabnya. Bukan itu penyebabnya. Nah, kalau begitu apa dia sebabnya, Ustaz? Yang manusia ini tidak segera tobat walaupun melakukan dosa demi dosa. Dia buat dosa demi dosa tapi Allah tetap delay saja. Penyebabnya bukan karena kemurahan Allah. Begitu kata ulama tafsir. Tetapi maksud ayat yang sebenarnya ialah, hai anak cucu Adam, apakah yang telah memperdayakan kamu sehingga kamu sanggup melakukan maksiat dan durhaka terhadap Tuhan yang Maha Pemurah? Lalu kamu balas kemurahannya dengan sesuatu yang tidak layak dan tidak sepatutnya. Makna ayat panjangnya macam itu. Coba dengar apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini yang betul. Ini yang betul. Umar salah seorang yang sangat dalam ilmunya. Ustaz bawa Umar ibn Khattab ini karena di antara keistimewaan Umar ibn Khattab adalah tafaqquh fid din, faham agama. Bukan bermakna khalifah-khalifah yang lain tidak faham, bukan. Coba dengar sedikit kisah dibawa oleh ulama tafsir. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Siapakah manusia yang paling mulia? Ya Rasulullah. Lalu Nabi jawab, atqahum. Siapa dari kalangan mereka yang paling bertakwa? Jawaban Nabi itu sudah tepat dah. Sebab pada ayat 13 surat Al-Hujurat, Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tapi sahabat bertanya lagi, "Kami tidak maksudkan itu ya Rasulullah. Kalau manusia paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa, kami dah tahu dah." Kata Nabi, "Apakah yang kamu maksudkan ada orang yang sangat mulia di sisi Allah?" "Benar ya Rasulullah." Apa jawab Nabi? "Orang itu adalah Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi." Orang itu adalah Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Orang itu adalah Nabi. Dia anak lelaki seorang Nabi. Dia juga anak lelaki seorang laki-laki. Dia juga adalah Nabi seorang anak laki-laki. Anak laki-laki seorang Nabi. Siapa maksudnya? Hanya satu saja manusia yang ada 4 keturunan atuk neneknya, bapa atuk neneknya itu adalah Nabi. Nabi Yusuf. Yusuf Nabi. Ayahnya Yaqub Nabi. Yaqub ayahnya Ishaq Nabi. Ishaq ayahnya Ibrahim juga Nabi. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai kelebihan dari sudut itu. Muhammad bin Abdullah. Abdullah bukan Nabi. Abdullah bin Abdul Muttalib bukan Nabi. Begitulah seterusnya. Sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kami tidak bermaksud demikian, ya Rasulullah.
Siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Lalu Nabi jawab, apakah yang kamu maksudkan? Dari kalangan kamu? Benar, wahai Rasul. Begitu jawabnya para sahabat. Jawab Nabi, dia adalah orang yang paling terror. Dia adalah orang yang paling digeruni. Dia adalah orang yang paling dikenal di zaman jahiliyahnya. Karena jahatnya, semua orang takut padanya. Lalu dia memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, juga dia jadi orang yang sangat digeruni. Setelah memeluk Islam. Digeruni di zaman jahiliyah ketika kafir. Dia juga digeruni setelah dia memeluk Islam. Karena dia tafaqquh fid din. Karena dia tafaqquh fid din. Apa makna tafaqquh? Mendalami selok-belok agama. Itu sebabnya majlis kita panggil majlis tafaqquh fid din. Majlis mendalami selok-belok agama. Al-Furqan. Al-Furqan pula nama kita punya majlis ini. Al-Furqan maknanya membezakan antara yang baik dan yang buruk. Dan ini juga ada kaitannya dengan nama Umar. Itu sebabnya Umar mendapat gelaran Al-Faruq. Al-Faruq dengan Al-Furqan maknanya sama. Orang yang mampu membezakan mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Karena Umar orang yang mendalam ilmu agamanya. Walaupun Nabi SAW tidak sebut secara nyata siapa orang itu, digeruni ketika dia jahil, kafir, dia geruni ketika dia memeluk Islam, karena dia mendalami selok-belok agama. Kata Nabi. Sebabnya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apa maknanya? Barang siapa Allah menginginkan agar orang itu jadi orang yang baik, niscaya Allah dorong dia suka mendalami selok-belok agama. Tafaqquh fiddin. Jadi berbalik kepada persoalan. Berbalik kepada persoalan. Apakah yang menyebabkan manusia itu tidak hargai kemurahan Allah, tapi terus menentang Allah? Kita ambil pandangan orang yang sangat faham dengan agama, yaitu Umar. Berdasarkan hujah, dalil, kisah tadi. Apa kata Umar? Yang memperdayakan manusia sehingga sanggup membalas kemurahan Allah. Yang memperdayakan manusia sehingga sanggup membalas kemurahan Allah dengan kemaksiatan dan kedurhakaan adalah al-jahlu. Apa makna al-jahlu? Jahil, bodoh. Karena kebodohan. Demikian juga menurut Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ini anaknya pula. Karena Abdullah bin Umar bin Khattab bukan sembarang orang. Abdullah bin Umar bin Khattab ni pula pandainya, cerdiknya. Dia adalah orang kedua terbanyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Hurairah, yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, dan in between yang nomor duanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Apa pula komen Abdullah bin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma penyebab utama manusia tetap saja berbuat maksiat? Kata beliau, gharrahu wallahi jahluh. Yang memperdayakan manusia demi Allah adalah disebabkan kejahilannya. Sama anak dengan bapa. Penyebab utama manusia tak mahu patuh pada Allah adalah jahilnya. Karena kebodohannya, karena kecetakan ilmunya. Nah, kata Imam Al-Muqatil pula memberi kesimpulan, ma gharrabna
Adama ghairu hadzal adu asyaitan. Tidak ada yang memperdayakan anak cucu Adam, yakni manusia, tidak ada yang dapat memperdayakan manusia selain musuh utamanya, yaitu syaitan. Syaitan. Syaitan sangat suka kalau kita jahil, supaya mudah dia goda kita, dia rayu kita. Sebab yang dapat melawan syaitan ni ilmu. Bila ada ilmu, syaitan tak boleh kelentong suka-suka hati. Dia cakap begini, ini ayatnya. Dia cakap begini, ini ayatnya. Kata Allah, kata Rasul, kata Allah, kata Rasul. Bukankah Nabi bersabda, aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Oleh sebab itu, kalau mau hidup tidak sesat, selagi hayat di kandung badan, mesti faham Quran, mesti faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat berikutnya bahawa di antara kemurahannya Allah, Dia telah menciptamu dan menyempurnakan kejadianmu dengan susunan yang seimbang. Padahal Dia sanggup menciptamu dalam bentuk apapun jika Dia berkehendak. Pertemuan antara sperma ayah mani dengan telur ibu kita akhirnya tercantum di dalam, bergabung di dalam rahim ibu. Pertemuan sperma tersebut dengan telur ibu ini, jadilah kita. Tapi ingat, bila Allah ingin jadikan pertemuan itu, akhirnya yang keluar itu ular, yang keluar itu biawak, yang keluar itu kera, monyet, yang keluar itu khinzir, babi, anjing. Boleh? Bila Allah mau, bukan tak boleh. Sebab cara bekerjanya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah apabila berkehendak untuk melakukan sesuatu, dia cukup katakan jadi, maka jadilah. Keluarlah anakmu dalam bentuk monyet. Keluarlah anakmu dalam bentuk cacat. Keluarlah anakmu dalam bentuk Down syndrome. Keluarkanlah anakmu dalam bentuk anjing, dalam bentuk babi. Semuanya boleh. Itu yang dimaksudkan masya'arak kabak. Allah boleh bentukkan kamu sesuka Allah. Tapi tidak. Allah jadikan juga kita manusia, bukan saja manusia, sempurna pula anggotanya, ada akal pula. Allahu Akbar. Mengapa tak kenang itu semua? Lalu tetap durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya, kata Umar dan anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, tak lain tak bukan jahil. Al-Qatadah kata pula, karena digoda oleh syaitan. Karena dia jahil, syaitan kontrol dia. Baik. Ikrimah radhiyallahu anhu. Ikrimah radhiyallahu anhu menjelaskan pada ayat berikutnya, di antara kemurahannya Allah ialah Dia telah menciptamu dan menyempurnakan kejadianmu dengan susunan yang seimbang. Padahal Dia sanggup menciptamu bentuk apapun yang Dia kehendaki. Maaf, itu yang di atas. Kata Ikrimah, tahu tak kita siapa Ikrimah ini? Ikrimah ini anak Abu Jahal. Abu Jahal pula pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahlin Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal itu adalah Fir'aun umat ini. Orang yang paling keras menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau digelar Fir'aun. Anak Abu Jahal ini Ikrimah. Ikrimah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat taat.
Sekarang kita ingin mendengar apa kata Ikrimah. Lihat tu, kehendak Allah. Bapaknya macam itu, anaknya macam ini. Sama dengan Allah berkehendak Nabi Ibrahim itu jadi Nabi, Rasul dan Ulul Azmi, sedangkan bapaknya pula, bapak Nabi Ibrahim Azar adalah kafir, pembuat patung untuk sembahan kaum. Kita doakan mudah-mudahan ibu bapa kita, anak-anak dan cucu-cucu kita semuanya menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Dan layak semuanya memasuki syurga Allah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi dengan syarat, selagi hayat di kandung badan, kita hendaklah bimbing mereka kepada Quran dan Sunnah. Dan kita, ibu bapa pula, bersedia dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak, susah. Kecuali jika Allah berkehendak. Apa kata Ikrimah? Jika Allah berkehendak, dia boleh menjadikan manusia dalam bentuk kera dan atau khinzir. Jika Allah berkehendak. Abu Saleh berkata, jika Allah berkehendak, dia boleh menjadikan manusia dalam bentuk anjing atau keledai atau khinzir. Kata Qatadah pula menambah, demi Allah, sesungguhnya Tuhan tidak berkuasa. Sesungguhnya Tuhan kita, sesungguhnya Allah, Tuhan kita berkuasa berbuat demikian. Menurut pendapat ini, sesungguhnya Allah mampu menjadikan daripada mani atau nutfah itu dalam bentuk binatang-binatang yang buruk. Tetapi Allah SWT dengan kuasanya, qudratuhu, dengan kelembutannya, lutfuhu, dengan kesantunannya, hilmuhu, telah menjadikan manusia dalam bentuk yang seelok-eloknya, seimbang dan harmoni. Hakikat ini sangat jelas di dalam firman Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah mencipta manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah sebut manusia telah dijadikannya dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa makna? Apa makna dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Fi ahsani taqwim. Coba perhatikan penjelasan ini. Kata ulama tafsir, zaman dahulu, di zaman khalifah, Ustaz tidak ingat, kalau tidak salah Khalifah Ma'mun. Beliau didatangi oleh seseorang, rakyatnya, ya Amirul Mukminin, saya sungguh menyesal. Kata Khalifah, apa yang kamu sesali? Nyatakanlah. Ya Amirul Mukminin, saya telah menceraikan istri saya. Sebab saya sudah menyebut kepadanya, engkau aku cerai, engkau tertalak bila engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama. Engkau tertalak kalau wajahmu tidak lebih cantik dari bulan purnama. Minal badri. Badar itu bulan purnama. Khalifah Ma'mun pun tak boleh jawab. Sebab first time beliau dengar ada orang mentalakkan istrinya dengan istilah itu. Lalu atas perintah Amirul Mukminin, dikumpul semua ulama di seluruh negeri datang ke istana
hanya untuk membahas bab itu. Ingin mendapat fatwa dari semua ulama. Apakah dengan mengatakan, engkau istriku tertalak jika engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama? Jatuh talak atau tidak? Itu dia kesimpulannya. Setelah bersidang, satu demi satu dari alim ulama memberi pandangan jatuh talaknya, jatuh talaknya, jatuh talaknya. Tapi Amirul Mukminin Khalifah Ma'mun memperhatikan ada salah seorang daripada ulama tersebut yang diam membisu, tidak memberi apa-apa komen. Apa kata Khalifah? Wahai orang alim, sebelum aku membuat keputusan setelah mendengar pandangan-pandangan alim ulama, aku tidak dengar pendapat kamu dulu. Baru aku nanti membuat rumusan. Talaknya jatuh atau tidak. Lalu ulama tersebut penuhi harapan Amirul Mukminin, lalu beliau berdiri memberi pandangan berbeza dari pandangan majoriti. Istilah kita, adapun pandangan patik, tuanku, talaknya tidak jatuh dengan ucapan itu. Oh, kata Amirul Mukminin, ini pandangan yang menarik. Coba datangkan dalilmu. Tolong datangkan dalilmu. Bila kamu pendapat macam itu, dalilnya apa? Orang alim tersebut membaca ayat ini. Surat At-Tin ayat 4. Bukankah ya Amirul Mukminin Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia dalam bentuk yang paling cantik. Allah yang sebut manusia dijadikannya adalah dalam bentuk yang paling cantik. Ini memberi isyarat tidak ada yang lebih cantik dari manusia. Nah, kata Amirul Mukminin, ini dia pandangan yang ada dalilnya, yang ada hujahnya. Akhirnya disimpulkan, talaknya tidak jatuh. Talaknya tidak jatuh. Tapi harapan Ustaz, para suami, tolong jangan disebut ya perkara ini kepada isteri masing-masing. Walaupun kita tahu tidak jatuh, tapi jangan dipersendakan perkara-perkara talak ini. Tapi kita kena ingat, sebenarnya kecantikan manusia bukan terletak pada rupa. Bukan terletak pada kekayaan. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Walakinna Allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupamu, juga tidak lihat pada hartamu, tapi yang Allah lihat adalah pada hatimu dan perbuatanmu. Perbuatanmu, amalmu. Maksudnya, hati ini adalah iman, perbuatan ini yaitu takwa. Buat suruhan, jauhi larangan. Itu yang jadi ukuran. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Menarik kisah tersebut untuk menjelaskan makna daripada ayat 4 surat At-Tin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita tambah lagi sedikit penjelasan daripada As-Sa'di. Nama lengkapnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dalam kitab tafsirnya, Tafsir Kalamul Mannan. Apa kata beliau? Apakah layak bagi kamu mengkufuri nikmat Allah yang sekian banyak dan kebaikannya yang tak terhingga? Apakah layak kamu mengkufuri nikmat Allah?
Kedurhakaan manusia tidak akan berlaku kecuali didorong oleh kejahilannya. Ini lagi-lagi jahil. Itu sebabnya pagi tadi Ustaz ada kuliah subuh ringkas di Bandar Baru Bangi. Ustaz ada sebut. Walaupun Bangi ini terkenal dengan bandar ilmu, tapi ilmu yang macam manakah yang boleh melepaskan kita dari kerugian hidup dunia akhirat? Jawabnya 3 ilmu. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan ma'rifatud dinil islami. Kenal Allah, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabi, dan yang ketiga, ilmu tentang selok belok agama Islam. Itu sebabnya kata ulama tafsir dalam surat Wal Asri, semua manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman. Iman ini tidak ke mana kalau tidak ditopang oleh 3 knowledge. Dia mesti iman ini kenal Allah, kenal Nabi, dan kenal selok belok agama. Iman yang berdiri di atas 3 ilmu ini saja yang boleh melepaskan manusia daripada kerugian. Kalau tak ada ini, walaupun dia ada profesor, walaupun dia ada PhD dalam bidang-bidang ilmu tertentu, tapi tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal selok belok agama, dia masih lagi dalam kerugian. Ini jahil sangat berbahaya. Ustaz ulang, kedurhakaan manusia tidak akan berlaku kecuali didorong oleh kejahilannya, kezalimannya, dan kedegilannya. Oleh itu, syukurilah Allah karena dia tidak menjadikan bentukmu menjadi bentuk anjing. Syukurlah kepada Allah, dia tidak jadikan kamu begitu lahir dalam bentuk keledai atau binatang-binatang yang seumpamanya. Syukur, alhamdulillah. Ini tidak. Makin handsome, makin sombong. Makin cantik jelita, makin sombong. Makin durhaka pada Allah. Buka sana, buka sini aurat. Semua orang tersebut, penyebabnya adalah karena bodoh. Bahasa Arabnya jahil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan ayat berikut, yaitu 9 hingga 12. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah, dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Okey, itu baru terjemah harfiah. Kita perlu kepada terjemah maknawiyah atau tafsirannya. Ini dia tafsirannya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa penyebab utama mereka berbuat durhaka kepada Allah adalah pendustaan. Kalau tadi kedurhakaan disebabkan kejahilan, ini satu lagi, pendustaan. Takzib yang terdapat di dalam hati mereka terhadap janji Allah, al-ma'ad, balasan Allah, terhadap al-jaza, terhadap hari berhisab, yaitu al-hisab. Mereka tak percaya. Itu sebabnya mereka buat suka-suka hati. Apalagi mereka mendakwa kita hidup hanya sekali. Oleh sebab itu, untuk mendapat enjoy dari sudut seksual, makan, minum, dan lain-lain, ketika di dunia inilah, sebab bila dah mati habis perkara. Ini bahayanya.
Itu sebabnya dalam pelajaran akidah iman kepada hari akhirat kita dah sebut berkali-kali. Jangan lupa esok sambungannya. Siri iman kepada hari akhirat yang ketiga esok. Bahwa iman pada Allah dan iman pada hari akhirat disebut bergandengan oleh Allah dalam Al-Quran. Kerana dua rukun iman ini termasuk rukun iman yang paling utama. Itu sebabnya ia disebut bergandengan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bila dua rukun iman itu mantap, insya-Allah orang itu akan jadi orang yang baik. Imannya pada Allah bermakna dia tahu dari mana dia datang. Iman pada hari akhirat, hari berhisab membuat dia tahu ke mana dia akan balik. Bahwa dia akan menemui Allah untuk menjawab semua soalan-soalan Allah di akhirat nanti. Sebabnya Nabi tidak gemar menjawab pertanyaan sahabat-sahabatnya. Pertanyaan apa dia? Ya Rasulullah, mata taqumus sa'ah? Wahai Rasul, bila kiamat itu akan terjadi? Nabi tidak jawab. Tapi Nabi tanya balik kepada yang bertanya. Apa persiapanmu menghadapi hari kiamat? Ini memberi isyarat yang perlu dipertanyakan bukan bila akan kiamat, tapi apa persiapanku menghadapi hari kiamat. Nah, ini Ustaz ulang sekali lagi. 10 pertama bulan Zulhijjah ini luar biasa ganjaran amal saleh yang kita lakukan di dalamnya. Ustaz dah jelaskan dengan panjang lebar, malah Ustaz dah kirimkan dalam bentuk audio lebih kurang 8 minit menjelaskan kelebihan 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Manfaatkan. Kita tak tahu. Kita tak tahu bila kita akan mati. Buat persiapan, itu yang paling mustahak. Ustaz ulang sekali lagi. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Jadi berpunca daripada tidak adanya perasaan takut terhadap hari berbangkit. Inilah yang menjadi penyebab utama mereka tidak iltizam. Mereka tidak committed. Tidak ada komitmen dari mereka untuk mentaati Allah dan menjauhi maksiat. Tak ada. Karena apa? Tak takut. Tak takut Allah. Selanjutnya Allah SWT memberi peringatan kepada manusia supaya jangan berterus-terusan dalam kelalaian dan keingkaran. Karena semua perbuatan manusia dicatat oleh malaikat. Oleh itu, kita mestilah memuliakan para malaikat, khususnya malaikat kiraman katibin. Jangan hendaknya kita hadapi mereka dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena mereka mencatat semua amalan kita dan mereka mengetahui semua yang kita lakukan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Akrimul kiramal katibin alladzina la yafruqunakum illa inda ihdal halatain al-jinabah wal ghaid. Fa idza ightasala ahadukum falyastatir bijirmi haitin aw bi ba'irihi aw liyasturahu akhuhu. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Apa artinya? Muliakanlah malaikat kiraman katibin yang tidak berpisah dengan kamu kecuali pada dua keadaan. Pertama, ketika junub. Junub dengan makna ketika kamu bergaul suami isteri, malaikat tidak akan bersama. Dan yang kedua, ketika kamu dalam tandas sedang buang air. Dua ketika itu malaikat tidak bersama. Tapi jangan dikira malaikat tak tahu. Malaikat tahu melalui cara lain, yaitu dengan menghidu. Apakah orang tersebut berzina ke
atau dia memuaskan nafsu seks dengan isteri, malaikat tahu. Walaupun malaikat tidak bersama. Tapi melalui indera yang keenam, barangkali kalau boleh kita gunakan, dia tahu melalui aroma apa yang keluar. Begitu juga dalam tandas, malaikat tak bersama. Tapi malaikat tahu apa yang kita buat dalam tandas. Jika salah seorang kamu mandi, maka hendaklah ia berselindung di balik dinding, atau di balik ontanya, atau dilindungi oleh saudaranya. Maknanya jangan mandi secara terbuka, apalagi sampai mendedahkan aurat. Maksudnya tutup di tempat yang tertutup. Kalau kita musafir umpamanya menunggangi kuda ke onta ke, kita hendaklah lindungi diri kita dari penglihatan orang yang sedang berjalan di sebelah onta. Sebab tidak dosa bila onta yang melihat aurat kita. Sebab dia bukan manusia. Berlindung. Itu sebabnya Ustaz tidak setuju bila kita mandi umpamanya mesti pakai basahan. Bagus, bagus. Tapi tidak berdosa apabila kita mandi, buka shower dalam keadaan tidak berpakaian. Sebab sudah ditutup pintunya. Itu dah memenuhi syarat dah. Tapi kalau ingin pakai basahan, lagi bagus. Tapi mengatakan bila awak tidak pakai basahan dosa hukumnya, tak. Dia bercanggah dengan hadis ini. Yang penting kita dilindungi oleh dinding. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Selanjutnya pada ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dua golongan. Tentang dua golongan yang akan muncul pada hari kiamat nanti sebagai natijah atau hasil dari catatan malaikat kiraman katibin. Manusia ada dua golongan saja di akhirat nanti. Kita baca dulu. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Orang yang berbakti, maknanya orang yang taat. Mereka masuk syurga penuh dengan kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Okey, itu baru terjemahan harfiah. Tafsirnya pula, ini dia. Ada dua golongan yang dimaksudkan di atas. Dalam ayat di atas ada dua golongan. Pertama, namanya al-abrar. Golongan abrar, yaitu orang yang banyak berbakti. Orang yang banyak berbuat baik. Taat pada Allah. Yang kedua, al-fujjar, yaitu orang-orang yang durhaka. Terhadap suruhan tidak dibuat, terhadap larangan mereka langgar. Golongan al-abrar, mereka adalah golongan yang melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan terhadap hamba-hambanya. Bukannya terhadap Allah saja, terhadap hambanya juga.
kalau dia sebagai suami, dia layannya dengan baik istrinya. Kalau dia sebagai istri, dia taat dan patuh terhadap suaminya, selagi perkara itu tidak bercanggah dengan kehendak Allah. Terhadap anak-anaknya, dia bimbing. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Baik dengan Allah, baik dengan semua manusia. Mereka tidak membalas kemurahan Allah. Mereka tidak membalas kemurahan Allah dengan perbuatan maksiat. Golongan ini selain taat pada Allah juga banyak berbuat bakti kepada ibu bapa dan anak-anaknya. Ini sebagaimana kandungan hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Innama sammahumullahul abrar li'annahum barrul aba'i wal abna." Sesungguhnya Allah menamakan mereka itu abrar, orang yang baik-baik, orang yang banyak berbakti, karena mereka berbakti pada ibu bapa dan anak-anak mereka. Itu abrar. Bukan saja terhadap ibu bapa mereka patuh taat, mereka sebagai ibu bapa juga bimbing anaknya agar menjadi anak-anak yang saleh. Merekalah yang disebut dengan abrar. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayat di atas bahwa golongan al-abrar ini akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan jasmani dan rohani di dunia dan di alam barzakh dan di alam akhirat. 3 alam sekali. Di dunia hidupnya tenang, di dalam kubur hidupnya juga tenang, dan di akhirat nanti lagi tenang dalam syurga. Tolong ikuti doa yang diajar apabila kita mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengan nikmat ini. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan mereka ini, yaitu golongan abrar. Golongan yang kedua yaitu golongan al-fujjar. Mereka adalah golongan yang mengabaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya. Mereka manusia durhaka yang membalas kebaikan Allah dengan maksiat dan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa tempat golongan al-fujjar ini di dalam neraka, dan mereka tidak akan dapat keluar daripadanya. Mereka tidak akan berpisah dengan neraka walaupun seketika, dan siksaan ke atas mereka tidak akan diringankan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan siksaan akan mereka rasakan kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Keadaan golongan ini digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah. Wa ma hum bikharijina minha. Sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Al-Baqarah ayat 167. Kita berdoa kepada Allah, tolong ikuti. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Kami mohon kepadamu ya Allah daripada dilindungi, agar dilindungi dari mengalami nasib demikian. Kami mohon perlindungan-Mu ya Allah dari mengalami nasib yang demikian, yaitu menjadi orang-orang yang al-fujjar. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mensifati hari kiamat. Ini bahagian akhir. Allah mensifati pada hari kiamat secara garis besarnya atau secara global betapa dahsyatnya dan sangat menakutkan, sehingga ungkapan tersebut diulang sebanyak 2 kali oleh Allah. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Itu maksudnya pertanyaan sampai 2 kali. Profesor Wahbah berkata, maksud pengulangan ayat-ayat ini agar kita merenung dengan cermat dan mendalam. Sebab jika manusia sungguh-sungguh mengetahui huru-hara dan ketakutan pada hari itu, niscaya mereka pasti tidak akan berpisah dengan mentaati Allah. Tidak akan berpisah, maknanya dia akan terus mentaati Allah walaupun untuk seketika, dan selanjutnya mereka akan menjauhi maksiat bagaikan jarak antara langit dengan bumi. Tetapi sayangnya, sungguh banyak manusia yang lalai
lupa dan berpura-pura jahil. Mereka hidup penuh dengan angan-angan dan khayalan dan sangat jauh daripada realiti hidup. Itu sebabnya kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan. Kitab Adwa'ul Bayan ni istimewanya, kitab tafsir tersebut ni 8 jilid. Tapi istimewanya, apa istimewanya yang tak ada pada tafsir lain? Adwa'ul Bayan. Oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, guru kami dulu ketika di Islamic University Madinah. Beliau bukan orang Arab. Beliau orang Mauritania, orang Afrika. Di Afrika Barat, Mauritania. Muhammad Asy-Syanqiti. Dalam kitabnya Adwa'ul Bayan, istimewanya kitab Adwa'ul Bayan ni 8 jilid. Ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran semuanya. Semua kita tahu tafsir Quran yang paling tinggi kualitinya, tafsir yang macam mana? Nomor 1, bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Sebagaimana kita buat contoh tentang Siratal Mustaqim. Ayat tafsir ayat, ayat tafsir ayat. Allah yang buat istilah, Allah pula yang explain apa makna istilah itu. Itu maknanya tafsir Quran dengan Quran. Apa kata beliau? Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Ayat terakhir ini dari surat Al-Infitar. Dia adalah tafsiran daripada ayat dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Maaf. Dia adalah tafsiran daripada surat Al-Fatihah untuk ayat Malik Yaumiddin. Apa makna Malik Yaumiddin? Yang memiliki hari pembalasan. Malik maknanya raja, yang menjadi raja pada hari pembalasan. Tidak ada yang boleh berkata-kata, hatta malaikat, jin, termasuk manusia, tak boleh berkata-kata kecuali setelah mendapat izin Allah. Itu makna Malik, raja, king. Dan tafsir yang paling bagus terhadap Malik Yaumiddin adalah ini. 3 ayat terakhir dari surat Al-Infitar. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Lalu Allah jawab sendiri. Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Maksudnya, ustaz tidak boleh bantu jamaahnya. Ibu bapa tidak boleh bantu anak-anaknya, cucu-cucunya. Suami tidak boleh bantu isteri, isteri tidak boleh suami. Tak boleh. Semuanya terletak pada kuasa Allah. Takut tak? Gerun tak? Kita dah sebut sebelum ini pada tafsir. Seorang laki-laki menyahut atau menyapa, "Wahai isteriku, apa pandanganmu terhadap aku sebagai suamimu ketika di dunia dulu?" Isteri jawab, "Abang adalah isteri yang paling baik." Lalu suami memohon, "Kalau demikian, boleh tak engkau tolong aku dengan sedikit amal baikmu, beri pada aku supaya aku terlepas daripada siksaan ini?" Apa jawab isteri? "Minta maaf, abang. Saya tidak dapat bagi walau sedikit kepada abang sebab saya juga takut kalau nanti saya mengalami nasib seperti abang." Juga ada kemungkinan isteri yang lalu tanya pada laki-laki, "Abang kenal tak siapa saya?" Kata si abang, "Engkau adalah isteriku ketika di dunia dulu. Macam mana pandangan abang terhadap aku sebagai isteri? Engkau adalah isteri yang terbaik."
Lalu isteri pula meminta, boleh tak abang bagi sedikit amal baik abang supaya saya terlepas daripada siksaan ini? Si abang juga akan jawab perkara yang sama. Kiaskanlah antara ayah dengan anak, anak dengan ayah. Itu maksudnya pada hari kiamat, antara satu sama lain tidak boleh saling tolong-menolong. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi macam mana kita tidak durhaka pada Allah? Yang boleh tolong kita terlepas dari azab hanya Allah saja. Maksudnya pada hari pembalasan nanti tidak akan ada seorang pun yang dapat memberi manfaat atau menolak mudarat atau bahaya dari seseorang kecuali bagi orang yang mendapat keizinan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz kira cukup panjang penjelasan kita, berbeza dari hari-hari biasa. Pendedahan ini saja memakan masa 1 jam 22 minit. Namun demikian, kita akan buka ruangan tanya jawab sebab harapan banyak daripada jemaah Ustaz, soal jawab yang Ustaz jawab itu sungguh menolong. Banyak perkara-perkara yang sebelum ini kami tak faham, akhirnya kami faham. Oleh sebab itu,